Bab 2191. Pamer dengan kehidupan. Siapa dia? Ki Yongchun membeku, firasat buruk tiba-tiba muncul. Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang berbeda dapat memiliki arti yang sangat berbeda. Saya dengar Anda menangani masalah ini dengan serius, dan beberapa orang menelepon saya. He Jiaxing sedang memegang cangkir teh, menyesapnya dengan ringan sambil berkata. Ngomong-ngomong, ada yang lupa ku katakan. Mereka menelepon pakai nomor pribadiku. Coba pikir, siapa yang bisa menghubungiku pakai nomor pribadiku? Patah. Cangkir teh di tangan Ki Yongchun jatuh ke lantai dan pecah. Seluruh tubuhnya menegang di sofa, tidak bergerak, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Apa yang mereka katakan? Pria bernama Lin Yi itu, kau tidak bisa menyentuhnya. Tidak bisa menyentuhnya. Mungkinkah dia? Ikut aku. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu, dan kau akan mengerti. Sambil berkata demikian, He Jiaxing berdiri dan berjalan ke jendela. Ki Yongchun yang gemetar juga bangkit dari sofa dan dengan gemetar berdiri di sampingnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia terhuyung. Jika bukan karena dukungan He Jiaxing, dia pasti sudah jatuh. Polisi bersenjata. Kamu seharusnya merasa lega karena merekalah yang datang. Bagaimana? Ada apa? Pria bernama Lin Yi itu memiliki latar belakang yang kompleks, kata He Jiaxing. Orang-orang yang menelepon saya termasuk wakil komandan Zonghai, kepala area garnison Zonghai, kepala militer Dianjing, dan seorang pemimpin tinggi dari pemerintahan pusat. Coba pikirkan, bisakah Anda benar-benar mengambil tindakan terhadap orang seperti itu? Berdebar. Ki Yongchun terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya polisi, bagaimana mungkin dia punya latar belakang yang begitu kuat? Apa menurutmu polisi biasa bisa membunuh begitu banyak orang sekaligus, tanpa ragu? Kau terlalu menyederhanakan masalah. He Jiaxing berdiri diam di dekat jendela, tidak menghiraukan Ki Yongchun. Kamu telah dibutakan selama bertahun-tahun, gagal melihat banyak hal dengan jelas. Masih ada waktu, orang-orang di bawah belum mengurusnya, aku akan menyuruh mereka melepaskannya sekarang juga. Dalam kepanikan, Ki Yongchun meraih teleponnya, akhirnya menyadari keseriusan situasi. Ki Tua, sudah terlambat sekarang, desah He Jiaxing. Apa menurutmu dia orang biasa karena bisa menduduki posisi seperti itu? Apa kau benar-benar berpikir dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sini? Hasilnya sudah diputuskan saat kau melakukan ini. Apakah tidak ada kemungkinan penebusan sama sekali? Tidak ada, kata He Jiaxing. Dan bukan hanya kamu, banyak orang yang kehilangan kesempatan, sayangnya. He Jiaxing menghela napas, kau seharusnya mengerti bahwa beberapa orang memang tak tersentuh. Kuharap kau belajar dari ini, tetapi apakah kau punya kesempatan untuk berubah di masa depan masih belum pasti. Suara mendesing. Ki Yongchun tidak menanggapi dan langsung pingsan. Di pusat penahanan, Huang Xihai dan 6 orang lainnya tiba, sementara Liu Yuancheng dibawa masuk. Sementara itu, Lin Yi diisolasi di sebuah ruangan, yang membuat Zhou Changlin dan yang lainnya senang seakan-akan saat itu adalah tahun baru. Mereka mendekati sel itu, berharap melihat Lin Yi yang tampak acak-acakan beserta tatapan matanya yang penuh penyesalan dan rasa sesal. Tanpa diduga, mereka menemukannya tertidur lelap di tempat tidurnya, bahkan mengeluarkan air liur. Melihat ini, Huang Xihai dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Mereka tidak pernah membayangkan Lin Yi akan berada dalam kondisi seperti itu di dalam sel. Anak ini pasti tidak tahu apa yang terjadi bahkan untuk tidur, ejek Liu Yuancheng. Dia pasti berpikir bahwa orang-orang Zonghai akan melindunginya, jadi dia tidak takut sama sekali, ejek Huang Xihai. Jika memang begitu, menurutku penting untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, kalau dia masih punya ilusi. Aku juga berpikir begitu. Klang-klang. Huang Xihai menendang jeruji besi. Lin Yi yang tertidur lelap, membuka matanya dengan mengantuk. Melihat Huang Xihai dan yang lainnya di pintu, dia menggosok matanya dan berkata, "Kenapa kalian juga ada di sini? Apa kalian juga tertangkap?" Tapi sepertinya ada 6 yang hilang. Liu Yuancheng terkekeh dingin di kursi rodanya. Anda salah, bukan hanya kami tidak tertangkap, tetapi kami juga masih hidup. Kami datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa vonisnya hampir diputuskan. Pilihannya hukuman mati atau penjara seumur hidup. Apa yang bisa Anda katakan sekarang? Tak banyak yang perlu diomongkan, aku tak peduli. Pasti ada yang mati. Wow, kata-kata seperti itu darimu, kau tampak cukup pintar, mungkin mengantisipasi nasibmu sendiri, Liu Yuancheng mencibir. Tapi aku tetap mengagumimu. Bahkan saat ini pun, kamu masih begitu tenang. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Kata-katamu itu terdengar seperti akulah yang akan mati. Kenapa aku tidak bisa tidur kalau begitu?
Liu Yuancheng dan Huang Xihai beserta kelompoknya tertawa terbahak-bahak. Jadi menurutmu yang akan mati adalah kita? Keberuntungan itu silih berganti, takdir tak pernah mengampuni siapapun. Semuanya tak pasti. Bersiaplah, kita tak pernah tahu kapan pisau itu akan jatuh di kepala kita. Baiklah, katakan apapun yang kau mau, kami tidak keberatan, kata Liu Yuancheng. Tapi ku ingatkan kau, jangan terlalu sombong. Sekarang kau di sini, tidak ada jalan keluar. Kau mungkin kuat, tapi kalau kau kelaparan selama 7 atau 8 hari, aku rasa kau tidak akan punya energi untuk membuat masalah. Harus kuakui, taktikmu cukup jahat. Menyeramkan. Kurasa mereka cocok sekali, kata Liu Yuancheng. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membayar semua lukamu ini. Aku akan menunggu, dan melihat siapa yang mati pada akhirnya. Ngomong-ngomong, sebelum kita pergi, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, kata Liu Yuancheng. Sebelum datang ke sini, kami sudah menghubungi penanggung jawab di Zonghai, dan semuanya sudah diatur. Jadi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Jangan berharap terlalu banyak. Kamu bahkan menelepon polisi Zonghai. Tentu saja, prosedur harus diikuti. Lin Yi tertawa, awalnya berencana untuk menangani masalah ini sendiri, tetapi pihak lain telah menelepon Zonghai. Ia menduga seseorang akan segera mengurusi hal ini. Gemerisik-gemerisik. Pada saat itu, terdengar suara dentingan yang tak jauh dari situ. Secara naluriah, Huang Xihai dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Yang mengejutkan mereka, orang yang mendekat adalah Qi Yongchun. Pada saat ini, Qi Yongchun diborgol dan mengenakan seragam penjara. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menjadi tahanan. Apa yang terjadi? Seru Huang Xihai terkejut. Bab 2192. Hadiah yang mengejutkan. Huang Xihai dan yang lainnya tercengang. Pemandangan di depan mata mereka terasa seperti mimpi. Dengan status Qi Yongchun, bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini dalam kondisi seperti ini? Tepat pada saat itu, sekelompok besar orang lainnya muncul. Huang Xihai sekilas mengenali pria yang memimpin mereka. He Jiaxing. Sebagai anggota Kamar Dagang Pengceng dan pengusaha terkenal, dia tentu tahu siapa He Jiaxing. Namun, dia tidak pernah membayangkan akan muncul di sini. Qi, jangan katakan apapun. Qi Yongchun menyela Huang Xihai dan kemudian dibawa ke sel terpisah. Huang Xihai dan yang lainnya berdiri di sana tercengang, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, He Jiaxing melirik mereka dan berkata kepada orang-orang yang bersamanya. Tangkap orang-orang ini. Huang Xihai dan yang lainnya panik. Kami tidak melakukan apa-apa, kenapa kalian menangkap kami? Pada titik ini, tidak ada gunanya berdebat. Apa menurutmu aku akan menangani masalah ini sendiri jika tidak ada bukti yang memberatkanmu? Apa aku perlu menjelaskan secara rinci apa yang telah kalian berenam lakukan? Huang Xihai menjadi pucat, merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Rasanya seperti ada gunung yang menekan kepalanya, membuat perlawanan apapun menjadi sia-sia. Dan bukan hanya kalian berenam, saya juga telah mengirim orang untuk menangkap 6 orang lainnya yang terlibat. Lagi pula, Kamar Dagang Pengceng kalian adalah target utama dalam operasi pembersihan ini. Berhentilah membantah dan bekerja samalah sepenuhnya dengan pekerjaan kami, atau kalian akan semakin terpuruk. Sebelum ke-6 orang itu sempat bereaksi, selusin orang berseragam bergegas maju dan menaklukkan mereka semua. Sementara itu, seseorang membuka pintu sel, dan He Jiaxing masuk, memberi isyarat agar borgol Lin Yi dibuka. Mayor Lin, Anda mengalami masa-masa sulit. Mendengar He Jiaxing berbicara pada Lin Yi, Huang Xihai dan yang lainnya hampir pingsan, merasa seolah-olah mereka mengalami halusinasi pendengaran. Kamu sebenarnya masih belum jelas tentang identitasku saat ini. Kemampuanmu mengumpulkan informasi sangat buruk, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lagi pula, meskipun kalian tidak tahu tentang identitas militerku, grup Ling Yunku adalah salah satu bisnis terkemuka di negara ini. Kalian semua berkecimpung di dunia bisnis, tapi kalian tidak bisa mengenaliku. Apa kalian hidup seperti anjing? Kamu benar-benar Direktur Lin dari Ling Yun Group. Kalau kamu sadar lebih awal, pasti nggak bakal sesulit ini. Tapi sekarang, sudah terlambat. Ekspresi ke-6 orang itu hancur, dan satu-satunya wanita di antara mereka berteriak keras. Direktur Lin, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya menyadari kesalahan saya sekarang dan tidak akan berani melakukan hal seperti itu lagi. Kita semua sudah dewasa di sini. Tindakan harus diambil dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Lagi pula, saat kau berpura-pura tadi, kau tampak tidak begitu tulus. Jadi, jangan bahas ini lagi, singkirkan mereka. Petik 2. Ya. Huang Xihai dan yang lainnya dibawa pergi,
dan He Jiaxing mengantar Lin Yi keluar. Apakah Liang Ruoxu mengirimmu? He Jiaxing mengangguk sambil tersenyum. Penatua Lu dan Tuan Yang juga menelepon saya. Kami benar-benar salah menangani situasi ini, kami akan menanganinya dengan tegas. Lin Yi menyeringai. Denganmu yang menangani masalah ini, tidak akan ada yang salah. Kau bercanda. Itu kelalaianku. Aku pasti akan mencari cara untuk menebusnya. Saya tidak begitu mengerti masalah ini, kamu saja yang urus. Tentu saja. Keduanya bertukar beberapa kata sopan tanpa membahas topik lebih jauh. Lin Yi tahu kapan harus berhenti, karena Liang Xianghe sudah berbicara, dia tidak perlu khawatir tentang tindak lanjutnya. He Jiaxing siap untuk mengantar Lin Yi keluar, tetapi dia menolak dan memilih untuk naik taksi kembali ke Ritz-Carlton sendirian. Dan sekarang sudah lewat pukul 3 pagi. Langit mulai terang, kegelapan diusir fajar. Tak peduli seberapa pekatnya kegelapan, angin pada akhirnya akan membubarkannya. Lin Yi meregangkan tubuhnya dengan malas, merasa bahwa kejadian malam itu agak ajaib. Dia mengira akan memakan waktu beberapa hari penyelidikan di Pengceng untuk menjernihkan semuanya. Tanpa diduga, hanya dalam satu malam, orang-orang ini dijebloskan ke penjara, mengakhiri kasus ini dengan sempurna. Pikiran itu sungguh tak masuk akal. Hadiah penyelesaian pekerjaan, 150.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Mendengar pemberitahuan sistem dalam benaknya, Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Pertama, dia tidak menyangka akan menyelesaikan tugas sistem saat ini. Kedua, dia tidak mengantisipasi bahwa sistem akan memberinya hadiah istimewa seperti itu. Tak lama kemudian, Lin Yi menjadi tenang, karena ia menyadari sesuatu. Ketika dia mengakses panel sistem, dia menemukan bahwa tugas yang telah dia selesaikan bukanlah yang disebut penebusan. Sebaliknya, itu adalah tugas tersembunyi yang sebelumnya tidak dipicu bernama Harapan Fajar. Dalam beberapa hal, tugas ini selaras dengan kasus yang baru saja ditanganinya. Namun, hal itu tidak ada hubungannya dengan kasus penebusan, yang sangat mengejutkan Lin Yi. Dia telah sibuk dalam waktu yang lama, dan ternyata dia tidak mengerjakan tugas itu, yang anehnya membuatnya kesal. Namun, iritasi ringan itu segera teratasi. Karena imbalan sistemnya sangatlah istimewa. Sistem, apa kau bercanda? Apa kau benar-benar menghadiahiku cetak biru desain chip berbasis karbon? Cetak biru desain chip berbasis karbon memang merupakan hadiah untuk tugas tersembunyi ini, yakinlah dan terimalah tanpa syarat. Lin Yi berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, teleponnya berdering dengan email anonim. Di dalamnya terdapat lusinan folder, semuanya tentang penelitian dan penerapan chip berbasis karbon. Lin Yi, yang masih pemula di bidang ini dan tidak tahu banyak, berencana untuk meluangkan waktu menyerahkan ini kepada Shen Tianzuo untuk diproses. Lin Yi punya firasat bahwa begitu penelitian ini selesai, Ling Yun Group akan benar-benar menjadi perusahaan kelas dunia. Bahkan dalam industri semikonduktor, perusahaan akan memiliki suara yang mutlak, kebal terhadap serangan apapun dari seluruh dunia. Namun tak lama kemudian, kegembiraan Lin Yi terhenti tiba-tiba, seakan-akan waktu berhenti. Karena dia memikirkan kemungkinan mengerikan lainnya. Sistem, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tuan rumah, silakan saja. Kamu pernah bilang kalau kamu berasal dari peradaban kuno di Pulau Tilia. Dan sekarang, kamu memberiku benda-benda ini sebagai hadiah. Mungkinkah teknologi ini dulunya dimiliki oleh peradaban kuno itu? Jantung Lin Yi berdebar kencang saat dia menunggu respons sistem. Ya. Bab 2193. Kamar dagang Pengceng yang kuat. Setelah mendengar jawaban positif dari sistem, suasana hati Lin Yi tetap gelisah untuk waktu yang lama. Seperti laut yang bergelora, ia mengaduk-aduk gelombang besar dalam hatinya, menjungkir balikan dan menghancurkan semua pemahamannya sebelumnya. Peradaban teknologi modern telah berjuang selama bertahun-tahun hanya untuk melihat sekilas chip berbasis karbon. Namun peradaban kuno yang hidup di Pulau Tilia telah meneliti teknologi ini bertahun-tahun yang lalu. Apakah kesenjangannya tidak terlalu besar? Karena tidak ada seorang pun di jalan, Lin Yi memandang langit yang baru saja terbit. Di momen pergantian siang dan malam ini, mungkinkah dia dan seluruh umat manusia dianggap tidak penting? Rahasia apa lagi yang masih disimpan dunia ini? Sambil mendesah panjang, Lin Yi menggelengkan kepalanya, memanggil taksi, dan kembali ke hotel. Setelah mandi sebentar di hotel, Lin Yi pergi tidur. Dia tidak bangun sampai setelah pukul 9 pagi. Kakak Lin, jangan tidur lagi, kita punya urusan serius hari ini. Zhang Peng, yang sudah berpakaian rapi, berkata. Apa masalahnya, gumam Lin Yi, masih mengantuk, kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Kasus di desa permanen itu, kita perlu keluar dan menyelidikinya. Kasusnya sudah ditangani, dan orangnya sudah ditangkap, itu bukan urusan kami lagi, kata Lin Yi sambil membalikkan badan. Apa? Sudah ditangani?
Kok kita tidak tahu? Tanya Zhang Peng heran. Kakak Lin, kamu tidak pergi menangani kasus tadi malam, kan? Bagaimana mungkin, Ketua Chen sendiri yang menanganinya, itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi, Ketua Chen yang mengambil tindakan, Zhang Peng mengangguk sambil berpikir, kalau begitu kamu tidurlah sebentar lagi, aku akan bicara dengan Jiqingyan. Sekitar tengah hari, Lin Yi bangun secara alami. Dia meregangkan badannya dengan malas sambil bangun, merasa segar kembali. Setelah menyegarkan diri, dia mendapati Guyiran dan dua orang lainnya tidak ada di sana, dan setelah menelepon, dia mengetahui mereka ada di kedai kopi di lantai bawah. Bukankah kamu pergi ke pedang harta karun besar kemarin? Kok kamu tidur sampai sekarang, goda Guyiran? Siapa bilang pedang harta karun besar tidur? Kok kamu nggak punya akal sehat? Kau pikir aku sepertimu? Guyiran memutar matanya, dan berkata pada Lin Yi. Saya menelepon saudara Li pagi ini. Kepolisian kota Pengcheng sudah mengambil alih kasus ini, jadi mereka tidak membutuhkan kita lagi. Apakah saudara masih ada urusan di sini, atau bolehkah kita kembali sekarang? Karena kita keluar dengan biaya publik, apakah kamu yakin tidak ingin tinggal beberapa hari lagi? Kami sudah pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, tidak ada yang menyenangkan di tempat ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yuhang. Bagaimana mungkin perjalanan yang menggunakan biaya publik masih memiliki begitu banyak masalah? Lin Yi menoleh ke Zhang Peng dan Zhang Zixin, jika kalian berdua ingin bermain, kalian bisa tinggal beberapa hari lagi sebelum berangkat. Ayo kita kembali, kantor polisi sudah kekurangan staf, dan rasanya tidak tepat untuk bersenang-senang di sini. Sesuai dengan semangat persahabatan yang baik. Ayo kita pesan tiket pesawat untuk pulang. Setelah menghabiskan kopi mereka, ketiganya kembali mengemasi barang bawaan mereka. Tetapi pada saat ini, telepon Lin Yi berdering, itu adalah panggilan video WeChat dari Liang Ruoxu. Kalian pergi saja duluan, aku akan datang mencari kalian nanti. Oke. Setelah menyapa, Lin Yi tinggal di kedai kopi. Begitu video tersambung, melalui latar belakang di belakangnya, Lin Yi dapat melihat bahwa dia berada di sebuah kantor. Mengenakan kemeja putih, orang bisa samar-samar melihat pakaian dalam hitam di baliknya. Apa yang kamu kenakan sampai beramu terlihat? Aku selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Apa menurutmu aku sebodoh ini sampai keluar seperti ini? Liang Ruoxu merapikan rambutnya dan berkata, apakah kamu sudah kembali? Aku baru saja akan kembali, jawab Lin Yi dengan santai. Ada apa? Ada yang lain. Situasi di Pengcheng agak rumit, kamu harus tinggal dan membantu Paman He menanganinya. Hah? Paman He? Salah satu dari kita? Ya, jadi dialah yang menangani masalah ini. Dan dengan statusnya, seharusnya ini hanya masalah sepele untuk menanganinya, kan? Masalahnya tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kata Liang Ruoxu. Coba pikirkan, insiden sebesar ini sedang terjadi, dan hanya dia yang mengurusnya. Apakah itu masuk akal? Dengan kata-kata Liang Ruoxu, Lin Yi juga menyadari ada masalah. Meski terkesan biasa saja, namun agak tidak lazim karena dari tingkat provinsi tidak ada berita sama sekali. Lagi pula, bahkan orang seperti Tuan Yang pun terlibat. Biasanya, apapun tujuannya, mustahil bagi tingkat provinsi untuk tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi berkata, mungkinkah ada orang lain yang ikut campur dalam masalah ini? Sifat kamar dagang Pengcheng lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Anggotanya tidak hanya berasal dari Pengcheng, tetapi juga dari seluruh provinsi, sehingga pengaruh mereka jauh lebih besar dari yang Anda duga. NNN. Setelah hening beberapa detik, Lin Yi bertanya, mereka hanya pengusaha. Dari mana mereka mendapatkan keberanian? Bukankah He Jiaxing cukup untuk menghancurkan mereka semua? Tentu saja bisa, tapi kalau dia harus kalah, itu bisa saja, tapi dia juga harus mundur, Liang Ruoxu merapikan rambutnya. Jika dia mundur, semua usaha kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Maksudmu? Sebenarnya, dia awalnya adalah murid tetua Lu, jadi dia dianggap sebagai salah satu orang tetua Lu, namun, keluarga Liang ada di pihak tetua Lu, tentu saja, kita semua berada di pihak yang sama. Sekarang itu masuk akal, kata Lin Yi. Jadi, jika ada yang berani menyentuh He Jiaxing, itu jelas berarti melawan tetua Lu. Saya punya beberapa dokumen di sini, saya sudah mengaturnya secara kasar, Liang Ruoxu melihat ke komputer dan berkata. Kamar Dagang Pengcheng memiliki total 42 anggota terdaftar. Awalnya, pendiri Kamar Dagang, Cao Donghua dan Gu Fengji, berasal dari Brigade Garda Pusat. Orang-orang dari Brigade Garda Pusat. Dengan terungkapnya identitas mereka, mata Lin Yi menyipit, dan dia mulai dengan serius mempertimbangkan kembali Kamar Dagang Pengcheng sebagai sebuah organisasi. Dari apa yang kau katakan, mereka bisa mendirikan Kamar Dagang Pengcheng karena mereka mengandalkan dukungan rahasia dari Brigade Pengawal Pusat, kan?
Itu salah satu cara untuk mengatakannya, kata Liang Ruoksu, meletakkan tangannya di atas meja, menatap Lin Yi. Setelah mereka pensiun, bisnis keluarga mereka berkembang pesat, ditambah lagi dengan fakta bahwa pada masa itu Peng Cheng merupakan zona khusus. Dengan kebijakan yang menguntungkan tanpa batas, kedua keluarga ini dengan cepat menstabilkan keadaan mereka. Petik 2. Liang Ruoksu berhenti, menyesap air, dan melanjutkan. Terlebih lagi, Cao Donghua dan Gu Fengji, selama bertugas di Brigade Pengawal Pusat, tidak hanya terampil secara pribadi, tetapi juga memiliki pemikiran yang sangat progresif. Mereka memimpin keluarga mereka masing-masing untuk tumbuh lebih kuat, menjadi salah satu keluarga teratas di Peng Cheng. Lagi pula, karena mereka berasal dari Brigade Garda Pusat, mereka tahu betul bahwa pohon besar menangkap banyak angin. Dengan demikian, kekuatan dan fondasi keluarga mereka yang sesungguhnya tidak pernah sepenuhnya terungkap. Apa yang dilihat publik hanyalah puncak gunung es, mereka tidak menyadari betapa berpengaruhnya mereka sebenarnya. Lin Yi menyesap kopinya dan bertanya dengan suara rendah. Jadi intinya adalah, seberapa kuatkah mereka sebenarnya? Selain keluarga Liang, baik kamu maupun grup Ling Yunmu tidak sebanding dengan mereka. Bab 2194. Dia berarti dia tidak punya arti. Lin Yi tidak dapat menahan diri dan mengumpat, yang mengundang ketidakpuasan orang lain di kafe. Lin Yi tersenyum canggung, melambaikan tangannya ke arah yang lain untuk meminta maaf. Bukankah ini terlalu mengagumkan, seru Lin Yi. Seberapa jenius seseorang bisa membawa seluruh keluarga ke ketinggian ini? Lin Yi benar-benar memuji, dia tahu betul bahwa tanpa bantuan sistem, dia mungkin masih menjadi tukang batu bata di suatu tempat. Mustahil untuk mengangkat Ling Yun Group ke level ini. Dibandingkan dengan itu, Cao Donghua dan Gu Fengji jauh lebih hebat darinya. Kalian tidak perlu merendah begitu. Meskipun mereka mengesankan, masih ada kesenjangan dibandingkan kalian. Jika bukan karena era pembangunan pesat yang mendorong ekonomi Tiongkok, mereka tidak akan mencapai titik ini. Mata Mili tanpa sadar memperlihatkan kilatan kebanggaan. Keunggulan Lin Yi terbukti bagi semua orang, sangat sedikit yang bisa dibandingkan. Baiklah, berhentilah memujiku, kata Lin Yi. Terus bicarakan masalah ini agar saya bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Mili meluruskan ekspresinya dan melanjutkan. Kini Cao Donghua dan Gu Fengji telah menua, mundur dari garis depan, dan mewariskan bisnis keluarga kepada putra-putra mereka, Cao Zhenye dan Gu Haichao. Tak banyak yang bisa dikomentari tentang mereka berdua, meskipun tidak sehebat ayah mereka, mereka juga sangat tangguh. Betapa hebatnya. Kau tahu kau akan menanyakan itu, Mili tertawa. Saya baru saja menelepon ibu saya, sengaja bertanya tentang mereka berdua, beliau bilang mereka cukup baik, tokoh-tokoh terkemuka di sektor keuangan di seluruh Tiongkok. Lin Yi mengelus dagunya, bahkan ibu mertuaku pun berkata begitu, itu memang luar biasa. Tapi masalah utamanya bukan pada mereka berdua, tapi pada putra mereka, cucu Cao Donghua dan Gu Fengji, kata Mili. Yang satu bernama Cao Yuanji, dan satunya lagi Gu Qingping, keduanya sebelumnya dari kelompok 4 Garda Pusat, aku tidak akan membahas sisanya, kamu harus mengerti. Lin Yi mengangguk karena menyadari sesuatu, Penatua Lu membubarkan grup 4, menghalangi perkembangan mereka selanjutnya, kan? Cerdas, kata Mili. Anda baru saja di Chengdu, mendisiplinkan keluarga Zhou dan Zhu, dan memang memberikan efek jera. Orang-orang itu tidak punya cara yang lebih baik untuk membalas dendam, jadi mereka tidak lagi membuat masalah. Sekarang, dengan adanya kamar dagang Peng Cheng ini, mereka melihat peluang. Saat ini, Paman He berada di pusat pusaran. Jika dia terus menangani ini, dia pasti tidak akan bertahan lama di posisinya. Jika dia tidak menanganinya, kau tahu lebih baik apa yang akan dilakukan Qi Yongchun dan Huang Xihai. Lin Yi mengangguk tanpa suara, apakah kamu ingin aku bekerja sama dengan He Jiaxing dalam kasus ini sekarang? Tepat sekali, posisi Paman He sangat krusial. Jika dia mundur, itu berarti kehilangan kendali di Provinsi Guangdong, dan Anda harus memahami taruhannya. Saya mengerti maksudmu. Jadi, sekarang kamu perlu menghubungi Paman He, lihat bagaimana tepatnya masalah ini diatur, atau langkah apa yang telah diambil, lalu buat keputusan. Jika perlu. Mili berhenti sejenak, jika perlu, kamu juga bisa meminta pendapat Penatua Lu. Saat ini, tidak menerima telepon darinya sudah menunjukkan niatnya. Oh, apa niat Tetua Lu? Niatnya adalah tidak ada niat. Lin Yi tertawa. Baiklah, aku berhenti di sini. Berikan aku nomor telepon He Jiaxing, aku akan mencarinya. Setelah membahas masalah utama, Lin Yi menutup panggilan video dan segera menerima pesan WeChat dari Mili dengan nomor telepon He Jiaxing. Lin Yi menghabiskan kopi di cangkirnya dan meregangkan badan dengan malas. Kasus ini sungguh agak ajaib. Menariknya, hal itu melibatkan begitu banyak isu besar.
Setelah mendapatkan kontak He Jiaxing, Lin Yi tidak terburu-buru tetapi kembali ke kamarnya dan menyapa Gu Yiran dan yang lainnya. Kau tidak akan kembali. Gu Yiran tampak terkejut. Ada sesuatu yang harus ditangani, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Saudara Lin, kamu benar-benar yang terbaik di hatiku, selalu memberi ruang untuk perasaan, aku iri padamu, aku ingin merasakan nikmatnya menjadi bajingan juga. Aku akan meminjamkanmu 200.000 untuk mengubah penampilanmu, lalu kau bisa merasakan nikmatnya menjadi bajingan. Hei, jangan menguburku seperti itu. Hati-hati dengan identitasmu, jangan biarkan siapapun mencuri fotomu, kata Gu Yiran, kalau tidak, kami semua akan malu padamu. Jangan khawatir, aku sudah berjalan di tepi sungai selama bertahun-tahun tanpa pernah membuat sepatuku basah. Gu Yiran memutar matanya, kita pulang duluan, kamu pulang lebih awal juga, jangan melambai setiap hari. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi mengantar mereka bertiga dengan mobil. Sedangkan dia sendiri menelepon He Jiaxing untuk menanyakan alamat tepatnya dan kemudian naik taksi. Tidak lama setelah Lin Yi pergi, Ling Han dan kakeknya Li Wenjun keluar dari lift dan pergi ke restoran. Keduanya tampak sedang tidak bersemangat. Li Wenjun terus mengamati kondisi Ling Han. Sampai hidangan dihidangkan, Ling Han tidak mengatakan sepatah kata pun. Kenapa begitu muram? Tanya Li Wenjun, masih memikirkan hal itu. Ling Han mengangguk, ini terlalu sulit, aku memikirkannya sepanjang malam. Sudah memutuskan. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum Ling Han menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Ini satu-satunya kesempatan, aku ingin mencobanya. Sekitar 40 menit kemudian, Lin Yi tiba dengan taksi di gedung pemerintah. Sebelum pergi, dia membeli masker dan topi baseball. Menurut Mili, seluruh provinsi Guangdong bagaikan pusaran air raksasa, He Jiaxing berada dalam posisi paling berbahaya, bahkan menjadi duri dalam daging bagi banyak orang. Setiap gerakannya diawasi oleh banyak sekali mata. Jika dia tidak menyamarkan dirinya sedikit, orang-orang yang mengawasinya secara diam-diam akan menemukannya, dan itu akan membuat keadaan menjadi sulit. Setelah tiba di gedung pemerintahan, sekretarisnya menerima Lin Yi dan membawanya ke kantor He Jiaxing. Paman He, kita bertemu lagi. Memasuki kantor, Lin Yi mengulurkan tangannya dan berbicara dengan sopan. Pada pertemuan kedua mereka, Lin Yi bersikap lebih sopan dan segera mengklarifikasi sikap dan posisinya, sehingga memudahkan percakapan mereka selanjutnya. Jika mereka tidak berbagi rahasia, pertemuan hari ini tidak akan ada artinya. He Jiaxing awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Awalnya, dia tidak mengenal Lin Yi, tetapi setelah mempelajari tentangnya dalam semalam, dia benar-benar tercengang. Begitu mudah namun telah mencapai level tersebut. Ini adalah ketinggian yang kebanyakan orang tidak dapat capai sepanjang hidup mereka. Bab 2195. Kekuatan berasal dari laras senjata. Kamu di sini, bagus, kamu bisa membantuku dengan sesuatu. He Jiaxing menyambut Lin Yi di sofa dan bahkan menyeduhkannya sepoci teh, tidak menunjukkan tanda-tanda memperlakukannya sebagai orang luar. Sejauh mana penyelidikan ini berjalan, apakah Anda mengalami kesulitan? Dalam keadaan normal, Qi Yongchun dan Kamar Dagang Peng Cheng akan menjalani penyelidikan menyeluruh, tetapi masalah ini telah ditutup-tutupi. Sejauh mana penyelidikan akan berlangsung, saya tidak yakin. Mengingat kejahatan yang dilakukan Qi Yongchun, dia seharusnya dijatuhi hukuman setidaknya 20 tahun. Biasanya, dia akan begitu, tapi sepertinya tidak. He Jiaxing memaksakan senyum, soal alasannya, aku lebih suka tidak mengatakannya. Itu cukup berani, bahkan untuk menutupi masalah ini. Jadi, situasi kita sangat canggung, imbuh He Jiaxing sambil tertawa getir. Biasanya, bukan hanya Huang Xihai dan ke-12 orangnya, tetapi seluruh kamar dagang Peng Cheng yang harus diselidiki. Namun sekarang, bahkan menangani Huang Xihai dan kelompoknya pun mungkin mustahil, mereka mungkin baru dibebaskan setelah beberapa hari. Namun dalam kasus desa permanen, mereka adalah pembelinya, hal ini mutlak harus diadili. Tidak ada bukti konkret. Aku menyimpannya di sini, kata Lin Yi. Tersangka Liu Deseng punya buku catatan berisi ke-12 nama mereka. Itu salah satu bukti. Tapi buktinya tidak cukup, mereka bisa mengklaim itu pencemaran nama baik, atau bahkan orang dengan nama yang sama. Itu mudah, bawa Liu Huaseng dan buktinya akan lebih kuat. Itu tidak mungkin lagi, saya baru saja menerima berita, Liu Huaseng telah meninggal. Mati. Tangan Lin Yi gemetar memegang cangkir tehnya. Siapa yang melakukannya? He Jiaxing tersenyum penuh arti, bunuh diri, tapi apakah kamu percaya itu? Lin Yi juga tertawa, kalau dipikir-pikir, kamar dagang Peng Cheng adalah dalang dari segalanya. Itu salah satu cara untuk mengatakannya, tapi batu raksasa ini, kita tidak bisa memindahkannya, kata He Jiaxing. Lagi pula, dari mereka yang tertangkap, hanya 6 orang, termasuk Huang Xihai, yang berhasil ditangkap.
6 lainnya sedang dalam perjalanan bisnis dan belum kembali. Saya rasa mereka tidak akan kembali di saat kritis ini. Mereka seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, tidak ada cara untuk menangani mereka. Sepertinya semuanya sedikit lebih merepotkan daripada yang kukira. Karena melibatkan banyak hal, termasuk kekuatan bawah tanah Sunway, ini sangat rumit. Pasukan bawah tanah Sunway. Kurasa kau tahu sedikit, orang-orang di sana berani dan tak kenal takut. Meskipun wilayahnya kecil, pengaruh mereka tidak kecil, jelas He Jiaxing. Pemimpin pasukan bawah tanah Provinsi Guangdong, bernama Zhang Jiahao, berasal dari Sunway, dan Kamar Dagang Pengceng memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Oleh karena itu, saya menduga Liu Huaseng kemungkinan besar dibunuh oleh seseorang yang ia atur. Liu Huaseng sudah ditangkap, namun dia masih berhasil membunuhnya secara diam-diam, sungguh sangat cakap. Jadi, masalah ini ibarat mencabut sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh, perlu ditangani sedikit demi sedikit. Saya mengerti, mari kita mulai dengan Huang Xihai. Lin Yi mengangguk dengan serius, dan bertanya. Paman He, apakah kamu tahu kemana ke-6 orang itu dikirim dalam perjalanan bisnis? Saya hanya tahu kota-kota spesifiknya, tetapi tidak tahu informasi detailnya, perusahaan mereka tidak mengatakannya. Wah, itu memang pantas untuk dihajar. Ekspresi wajah He Jiaxing berubah. Kita tidak bisa menggunakan cara yang keras, menciptakan kekacauan akan memperburuk keadaan. Kita sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan lain. Lin Yi menyesap tehnya dan berkata, ada pepatah lama yang mengatakan, kekuasaan politik tumbuh dari laras senjata, ketika keadaan mencapai tahap tertentu, metode yang lebih lunak tidak akan menyelesaikan masalah. Awalnya, He Jiaxing agak ragu terhadap Lin Yi dan biasa menyelidikinya saat berbicara. Sekarang tidak perlu lagi menyelidiki. Tapi, mungkin lebih baik berkonsultasi dengan Tetua Lu. Tidak perlu, persetujuannya untukku datang ke sini berarti aku punya wewenang untuk menangani situasi ini secara mandiri. Paman He, jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Setelah merenung selama beberapa detik, He Jiaxing berkata, baiklah, tunggu di sini, saya akan mengambilkan informasinya untuk Anda. He Jiaxing mengangkat teleponnya, menelepon sekretarisnya, dan mendelegasikan tugas tersebut. Sekian untuk urusan yang sedang kita bahas. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lanjutkan proses investigasi seperti biasa, kata Lin Yi. Tapi kamu tidak seharusnya ikut campur. Akan buruk jika menarik perhatian yang tidak diinginkan, aku akan mengurus ini. Itu tidak akan berhasil, kita harus melakukannya bersama-sama, He Jiaxing menegaskan. Lin Yi menggelengkan kepalanya, menolak. Saya bisa memperkirakan bahwa, setelah ini selesai, pasti akan ada operasi pemurnian, tetapi tidak mungkin untuk langsung membereskan orang-orang itu sepenuhnya. Jika mereka bertindak gegabah, akan mudah bagi mereka untuk menjatuhkan Anda, dan itu tidak akan sepadan. Berikan saja saya informasi dan dukungan rahasia bila diperlukan. Saya mengerti maksudmu, tapi untuk masalah sepenting ini, saya tetap harus melakukan sesuatu, kalau tidak, saya akan merasa tidak enak. Lin Yi menyeringai nakal, siapkan minuman perayaannya, dan setelah selesai, mari kita minum bersama. Bajingan. He Jiaxing tertawa, kalau begitu aku akan menyiapkan anggur dan hidangan lezat untukmu. Pada saat itu, sekretaris He Jiaxing masuk dan memberitahunya bahwa informasi mengenai 6 orang yang tersisa sudah siap. Lin Yi menerima informasi tersebut, mengirimkannya ke obrolan grup timnya, dan memposting pesan WeChat. Pembaruan oleh N0Vego.co. Xiaobing, datanglah ke Pengceng. Masing-masing dari 6 orang yang tersisa harus bertanggung jawab atas 1 orang, dan tangkap ke 6 orang itu dari informasi tersebut. Lin Yi segera mendapat tanggapan, efisiensi kelompoknya tidak diragukan lagi. Bagaimana keadaan di pusat penahanan, apakah saya masih bisa masuk? Ya, seharusnya tidak menjadi masalah, jawab He Jiaxing. Anda adalah seorang polisi dari Zonghai, dan karena kasus yang melibatkan desa Sunjiu belum ditutup, Anda berhak untuk masuk. Selama saya bisa bertemu dengan Huang Xihai dan kelompoknya, seharusnya tidak ada masalah. Pergi ke sana bukan masalah, tapi aku perlu memperingatkanmu sebelumnya, kata He Jiaxing. Mereka cukup nyaman di dalam. Tahan amarahmu dan jangan terprovokasi oleh mereka. Kalau kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan fisik, kita akan lebih kesulitan lagi menangani kasus ini. Mereka bahkan mengatur ini, pengaruh Kamar Dagang Pengceng sungguh luar biasa. Bukankah itu benar? He Jiaxing menghela napas dalam-dalam, ekspresinya agak sedih. Pengceng, dalam hal ini, mungkin lebih aneh daripada Zonghai, seperti halnya para penguasa feodal kuno. Banyak hal yang bukan sekadar soal akal sehat. Lin Yi tertawa, melihat ini, aku sekarang mengerti mengapa Tetua Lu menugaskanmu ke sini. Selama bertahun-tahun, di dalam hatiku, guru selalu menjadi teladan pengabdian kepada negara, renung He Jiaxing dengan sedih.
Dia mengalami masa-masa sulit. Bab 2196. Menimbulkan masalah. Lutua memang tidak bisa disalahkan, hanya saja kebiasaan minumnya agak menyebalkan, sebaiknya kau bujuk dia saat ada kesempatan. Haha, anak kecil. Lin Yi juga tertawa, berdiri dan berkata, Paman He, aku pergi mengurus hal lain, kamu tunggu saja di sini untuk pesanku. He Jiaxing juga berdiri, menepuk bahu Lin Yi, dan berkata sambil mendesah. Sulit bagimu untuk menangani masalah ini, jika kamu menemui sesuatu yang tidak bisa kamu tangani sendiri, ingatlah untuk tidak berlebihan dan segera hubungi aku. Oke. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menyesuaikan topi dan maskernya dan berjalan keluar kantor. Saat meninggalkan tempat itu, Lin Yi tidak langsung menuju ke pusat penahanan, sebaliknya, ia naik taksi ke pasar elektronik setempat untuk berbelanja sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat penahanan. Seperti yang dikatakan He Jiaxing, Lin Yi datang tanpa dihentikan, hanya meminta beberapa informasi dan diizinkan masuk. Namun, saat memasuki area sel, Lin Yi dihentikan oleh seseorang. Serahkan barang-barangmu. Serahkan barang-barangku. Sesuai aturan, Anda harus menyerahkan ponsel dan beberapa barang pribadi Anda, kata petugas yang bertugas menjaga dengan tegas. Kita semua berada di pihak yang sama, apakah kita masih perlu melalui prosedur ini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya sedang menunggu telepon seseorang, bolehkah saya menyimpan ponsel ini? Saya akan mengorbankan segalanya. Tidak, itu aturannya, kata petugas kebersihan itu dengan tegas. Lin Yi tidak membantah lebih jauh, dia menyerahkan semua barang miliknya. Setelah pemeriksaan menyeluruh, penjaga di pintu masuk mengizinkannya masuk, melihat bahwa Lin Yi aman. Lin Yi merapikan pakaiannya dan berjalan menuju sel. Melihat Lin Yi lagi, semua orang di dalam sel bergidik. Terutama Zhou Changlin dan yang lainnya, yang telah dipukulinya malam sebelumnya, sekarang memalingkan muka, tidak berani menatap matanya. Lin Yi mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke sel di ujung. Namun sebelum ia sampai di sana, ia mendengar suara-suara berisik dan bahkan suara tawa datang dari dalam. Berdiri di pintu sel, Lin Yi melihat Huang Xihai dan yang lainnya duduk bersila di ranjang besar, tertawa dan bermain kartu dalam suasana yang ramai. Wah, kalian kelihatannya santai sekali, merokok dan bermain kartu di sini, kata Lin Yi sambil mengejek. Mendengar seseorang di luar, Huang Xihai dan yang lainnya mendongak. Mereka terkejut ketika mengetahui orang yang berdiri di luar adalah Lin Yi. Namun saat musuh bertemu, suasananya tidak setegang yang dibayangkan, malah cukup harmonis. Huang Xihai dan 5 pria lainnya tidak marah, sebaliknya, mereka terkekeh dan berkata, Baiklah, kamu bahkan bisa datang ke sini, sepertinya kamu belum diberhentikan. Jangan khawatir, aku mungkin tidak akan dipecat sebelum kalian mati. Sambil tersenyum, Huang Xihai mendekati Lin Yi, hanya sebuah pintu yang memisahkan mereka. Aku akui, aku meremehkanmu, koneksimu memang lebih kuat dari yang kukira. Melihat kalian semua, masing-masing memegang rokok di tangan, makanan dan minuman berlimpah, kalian tidak tampak seperti sedang dikurung, lebih seperti kalian di sini untuk bersenang-senang. Haha, apakah kamu baru menyadarinya? Huang Xihai mengangkat bahunya dan tertawa. Jadi, kau pikir hanya karena punya koneksi, kau bisa berurusan dengan kami. Kau meremehkan masyarakat, begitu pula kamar dagang pengceng kami. Hanya sekelompok pengusaha, jika tidak ada seseorang yang melindungi kalian, apakah kalian akan begitu berani, kata Lin Yi. Kalau tidak, meskipun kamu punya nyali lebih, kamu tidak akan berani merokok di sini, kan? Kau benar-benar lucu, datang di depan kami hanya untuk melontarkan omong kosong ini ketika kau tidak dapat menemukan petunjuk, kata Huang Xihai dengan arogan. Kamu di sini bukan untuk memaksakan pengakuan, kan? Haha, ayo, coba pukul aku sebenarnya agak takut. Bagaimana mungkin, kita sekarang berada dalam masyarakat yang harmonis, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena kamu tidak punya nyali, cepatlah pergi, jangan ganggu kenyamananku di sini. Kamu berani sekali, mendominasi pengceng sendirian, kalau tidak, kamu tidak akan punya nyali untuk merokok dan bermain kartu di sini. Kalau aku tidak bisa menghadapimu, aku akan pergi saja. Ketahui saja tempatmu, enyahlah. Huang Xihai, kehilangan kesabaran, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, keluarlah dari sini dan jangan mengganggu pemandangan. Lin Yi tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik untuk pergi. Setelah keluar, Lin Yi mengambil barang-barangnya dan meninggalkan pusat penahanan, lalu menghubungi nomor Yan Qi. Direktur Lin, apa yang bisa saya bantu? Di telepon, nada bicara Yan Qi penuh tawa. Aku punya pekerjaan untukmu, kata Lin Yi. Segera aku kirim video, hubungi pasukan troll dan akun-akun publik untuk mengungkap masalah ini, arahkan ujung tombaknya ke para pemimpin lokal, dan buat kekacauan yang lebih besar.
Kita butuh kegaduhan besar. Para pemimpin setempat. Nada bicara Yan Qi ragu-ragu, masalah ini agak sensitif, apakah kamu yakin tidak apa-apa? Jangan khawatir, aku mendukungmu, tidak akan ada yang salah, kata Lin Yi, teruslah maju dengan percaya diri, lakukan apapun yang kau bisa. Itu mungkin sulit, kemampuan terbesarku hanya ada di ranjang bersamamu, tidak bisa kutunjukkan di tempat lain. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, saat kita kembali, aku akan membiarkanmu tampil sesuka hati, tapi anggaplah ini serius. Kapan kita mulai? Yan Qi sudah berpengalaman bekerja sama dengan Lin Yi dalam masalah ini. Mulailah bersiap sekarang, jangan khawatir tentang biayanya, lalu tunggu pesanku, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, video yang akan aku kirimkan padamu, editlah, jangan sampai aku terlihat. Setelah menutup telepon, Lin Yi menemukan kafe internet, mengirim konten video ke Yan Qi, dan mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Pavilion Yunsan, ruangan di ujung lantai 4. Ruangan itu luasnya lebih dari 100 meter persegi, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi dekorasinya indah sekali, sangat berselera. Di tengahnya terdapat meja teh, panjangnya lebih dari 4 meter, seolah diukir dari sepotong kayu, penuh pesona pedesaan. Di samping meja teh duduk 3 orang, semuanya berusia 50-an. 2 pria duduk di sebelah kiri, pria yang memimpin memiliki belahan rambut 7:3 dan tahi lalat yang menonjol di antara kedua alisnya. Dia tidak lain adalah Zhou Changlin, kepala keluarga Shao dan salah satu keluarga pendiri kamar dagang Pengcheng. Di sebelah patriark keluarga Shao, duduk seorang pria yang tampak sedikit lebih terhormat, sedang menuangkan secangkir teh Da Hong Pao yang harum untuk dirinya. Namanya Gu Haichao, salah satu pendiri kamar dagang Pengcheng. Orang yang duduk di hadapan mereka mengenakan kemeja putih dan kacamata, tampak jauh lebih berkelas. Namanya Zhou Guangyao, dari Zhonghai, yang berbisnis real estate dan memiliki banyak investasi di bidang lain. Akan tetapi, ia tetap bersikap rendah hati, dan dalam daftar Forbes, ia sudah jatuh ke posisi 100 pertama. Rata-rata orang tidak memiliki kesan khusus tentangnya. Pak Tua Zhou, sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana kabarmu? Tanya Shao Zhenye. Ada sedikit kendala, seseorang ditangkap. Bab 2197. Pengaturan Lin Yi. Apa yang salah dengan perdagangan penting seperti itu, dan memikirkan bahwa hal itu benar-benar menemui masalah? Gu Haichao bertanya, ini masalah serum E-Class, ini bukan masalah kecil. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur di Xianggang, seseorang di sana akan diam-diam menyingkirkannya, kata Zhou Guangyao dengan tenang. Selain itu, orang di pihak lain bertanggung jawab atas pengembangan dan tidak mengetahui aspek perdagangan, jadi ini bukan masalah besar, dapat diselesaikan dengan cukup mudah. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menempuh jalan ini? Shao Zhenye bertanya dengan tenang. Saya tidak punya pilihan lain sekarang, saya harus bersiap, kata Zhou Guangyao. Dengan bubarnya tim 4, bukan hanya aku saja yang terdampak, tapi kalian semua juga. Zhou Guangyao menyesap tehnya dan, setelah merenung sejenak, berkata, berkat tim 4, keluarga kami pasti akan menghadapi kendala dimanapun di Tiongkok jika kami ingin berkembang secara substansial. Hanya dengan berekspansi ke luar negeri, kami mungkin dapat menemukan jalan keluar. Ya, Gu Haichao menghela napas, meskipun efek sampingnya belum terlihat, saat efeknya sampai ke kita, semuanya sudah terlambat. Tidak, mereka sudah muncul, kata Zhou Guangyao. Hanya masalah kecil di desa Sunjiu, tapi para petinggi ingin menangani kasus ini dengan tegas, yang sudah menunjukkan situasinya. Shao Zhenye mengangguk, tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Kurasa Liang Xianghe punya pemahaman yang jelas dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengan kamar dagang Pengcheng, dengan kata lain, mengincar kita berdua. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim pemimpin Brigade Pengawal Pusat. Tepat sekali, melalui insiden inilah saya mengetahui bahwa Presiden Ling dari grup Lingyun sebenarnya adalah pemimpin tim 1 Brigade Penjaga. Pantas saja identitasnya begitu dirahasiakan, kata Zhou Guangyao. Tapi kali ini, metodenya jauh lebih tersirat. Saya ingat ketika berurusan dengan keluarga Zhou dari kota Rong dan keluarga Zhu, dia langsung mengirim orang ke sana. Sepertinya kita harus benar-benar serius menanggapi ini. Kalau tidak, Liang Xianghe akan perlahan-lahan menghabisi kita, dan tak seorang pun akan bisa mengendalikannya, kata Gu Haichao. Dia sekarang menjadi duri dalam daging orang lain. Jika kita berhasil di pihak kita, badai besar pasti akan muncul, dan kejatuhan Liang Xianghe tidak akan lama lagi, kata Shao Zhenye. Tapi kita juga harus segera memulai rencana pengembangan di luar negeri. Pak Tua Zhou, aku harus merepotkanmu untuk merintis jalan. Tidak masalah, selama perdagangan dengan Xianggang selesai, rencananya bisa dimulai, kata Zhou Guangyao. Tapi sekarang, jangan bahas urusanku lagi. Huang Xihai dan orang-orangnya sudah tertangkap. Apa kau punya rencana untuk menanggapinya?
Tidak ada tindakan yang ringan, kita harus mengambil pendekatan yang keras. Apa maksudmu dengan pendekatan yang keras? Tanya Zhou Guangyao sambil menatapnya. Saya memanggil Zhang Jiahao untuk menanganinya sendiri. Zhang Jiahao. Zhou Guangyao bergumam, saya pernah mendengar tentang pria ini, yang dikenal sebagai pria terkuat di provinsi Guangdong. Kurang lebih. Dia jelas orang yang kejam. Di seluruh negeri, tidak banyak yang seperti dia. Zhang Jiahao memang kejam. Aku pernah mendengar beberapa hal yang telah dilakukannya. Namun, menurutku, seorang pemimpin geng yang berhadapan dengan pemimpin tim Merit Garda Pusat, sepertinya tidak akan punya peluang besar untuk menang. Dilihat dari kekuatan pribadinya, Zhang Jiahao jelas tidak bisa dibandingkan, kata Cao Zhenye sambil tersenyum. Tapi sekuat apapun dia, apa dia bisa tahan peluru? Semburan tembakan pun tetap akan membuatnya jadi saringan. Haha, kalau begitu, kedengarannya seperti pertunjukan yang bagus. Zhou Guangyao tertawa terbahak-bahak, kudengar dia menginap di Ritz-Carlton. Sepertinya kalian punya kepentingan di sana. Gu Haichao mengangguk sambil tersenyum, jadi kali ini dia benar-benar terjebak. Kapan kamu akan bergerak? Orang-orang Zhang Jiahao sudah menunggu di hotel, mereka berencana melakukannya malam ini, kata Gu Haichao. Apakah Anda punya waktu untuk datang dan menikmati tontonan itu? Baiklah, kalau begitu, aku harus pergi melihat keseruannya. Setelah meninggalkan kafe internet, Lin Yi tidak terburu-buru kembali tetapi malah berjalan-jalan di pasar lokal dan membeli beberapa makanan ringan terkenal untuk makan malam. Dia juga menelepon Ji Qingyan dan mengobrol tentang masalah pekerjaan, yang dengan cepat menghangatkan hubungan mereka. Lin Yi baru saja kembali ke hotel dan bahkan belum masuk ketika dia menerima telepon dari Xiao Bing. Saudara Lin, saya sudah sampai di Pengcheng, saya akan tiba di hotel dalam waktu sekitar 20 menit. Baiklah, aku akan memesankan kamar untukmu, kita bisa bicara lebih detail saat kita bertemu. Itu tidak perlu, aku tidak keberatan berbagi kamar denganmu, kata Xiao Bing sambil bercanda. Seriuslah, kami sedang menjalankan misi. Hehe. Suara Xiao Bing menjadi serius. Saudara Lin, ketika saya memeriksa data kamar dagang Pengcheng, saya menemukan sesuatu. Hotel Ritz-Carlton tempat Anda menginap memiliki saham dari Pengcheng Qingyong Group, dan Qingyong Group ini adalah perusahaan di bawah keluarga Gu. Perusahaan di bawah keluarga Gu. Diperbarui oleh Novege 0. Ko. Lin Yi terdiam sejenak saat mendengar berita ini. Situasinya tiba-tiba tampak lebih rumit. Dalam hal ini, keluarga Sao dan keluarga Gu dari Pengcheng adalah target utamanya, tetapi ia kebetulan menginap di hotel mereka. Dengan perkembangan ini, ia harus lebih berhati-hati. Baiklah, kemarilah, aku akan menemuimu di lobi hotel. Setelah menutup telepon, ekspresi Lin Yi menjadi serius. Tidak ada satupun pihak yang mempertahankan kepura-puraan harmoni itu sekarang. Dia sendiri telah menjadi paku di mata mereka, duri dalam daging mereka. Dan sekarang, tanpa disadari, dia telah check-in ke hotel mereka. Ada kemungkinan dia telah berada dalam radar pengawasan mereka bahkan sebelum ini. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin agak berpuas diri. Dengan pikiran ini, Lin Yi melihat sekeliling. Orang-orang berlalu lalang dengan tenang, baik orang-orang sukses maupun warga biasa, tanpa tanda-tanda masalah. Berdasarkan apa yang ada di depannya, dia tidak dapat memastikan apakah dia sedang diikuti. Lebih dari 20 menit kemudian, Xiao Bing, sambil membawa laptop, masuk ke hotel dari luar. Pakaian Xiao Bing sangat menyegarkan, kemeja wanita hitam di tubuh bagian atas, celana jeans ketat di tubuh bagian bawah, dan kalung berlian tipis di dadanya menonjolkan temperamennya, memancarkan aura segar dan alami. Lin Yi mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Xiao Bing. Aku melihatmu. Rencananya berubah, jangan datang menemuiku dulu. Pergilah ke meja resepsionis dan pesan kamar. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertemu. Dimengerti, jawab Xiao Bing lembut lalu menuju meja depan sambil berbisik. Saudara Lin, saya sudah mendengar tentang situasi di Pengcheng, situasinya semakin memanas. Memang, skala kamar dagang Pengcheng lebih besar dari yang saya perkirakan. Agak merepotkan untuk menanganinya. Lin Yi berkata, informasi yang kukirimkan tadi, bantu aku menyelidikinya. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Kita mungkin membutuhkannya saat kita membuat tuduhan. Tapi masalahnya, Pengcheng adalah wilayah mereka. Kedua belah pihak sedang dalam tahap konfrontasi langsung. Saya selalu merasa kita telah terbongkar, meskipun saya tidak punya bukti. Bab 2198. Penyergapan. Memang ada kemungkinan itu, hanya saja saya belum menemukan di mana pihak lainnya berada. Lin Yi berkata, setelah kamu masuk ke kamar, retas pengawasan hotel, kamarku nomor 503, lihat apakah ada orang mencurigakan yang berkeliaran. Setelah menutup telepon dengan Xiao Bing, Lin Yi kembali ke kamarnya seolah-olah tidak ada yang luar biasa.
Pada saat yang sama, dia juga mengamati keadaan sekelilingnya dari sudut matanya. Kali ini, Lin Yi membuat beberapa penemuan. Ada beberapa orang di lobi yang sangat curiga, tatapan mereka terus tertuju padanya. Meskipun mereka berpura-pura acuh tak acuh, perilaku mereka tidak sepenuhnya alami. Lin Yi menghela napas, berjalan wajar menuju lift, dan kembali ke kamarnya. Selama lebih dari 2 jam berikutnya, langit berangsur-angsur gelap, Lin Yi tidak pergi kemanapun. Ia duduk bersila di sofa, memikirkan solusi untuk situasi tersebut. Setiap gerakan yang dilakukannya kemungkinan berada di bawah kendali pihak lain, yang mana bukanlah hal yang baik. Pihak oposisi dapat saja mengubah strategi mereka berdasarkan tindakannya. Ini akan menempatkannya dalam posisi yang sangat pasif dan membuat penanganan situasi menjadi lebih sulit. Dengung-dengung-dengung. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu video WeChat dari Xiao Bing. Lin bro, pasti ada sesuatu yang terjadi di pihakmu. Aku sering melihat beberapa orang mencurigakan berkeliaran di sekitar pintumu. Aku merekam beberapa video dengan ponselku, lihat saja nanti kau akan tahu. Tak lama kemudian, ponsel Lin Yi menerima 3 klip video. Beberapa orang aneh berbisik-bisik di pintunya tetapi tidak tinggal lebih dari beberapa menit sebelum pergi. Salah satu dari mereka bahkan menyamar sebagai pembantu rumah tangga hotel, yang sesekali melewati pintunya, melirik, dan kemudian segera pergi sambil membawa kereta. Setelah menonton ketiga klip video itu, Lin Yi yakin dirinya sedang diawasi. Saudara Lin, haruskah kita mengurus orang-orang ini? Kalau tidak, setiap gerakanmu akan diawasi mereka. Sungguh mengesankan seseorang dari Brigade Garda Pusat bisa melakukan pekerjaan rahasia seperti itu, dan sama sekali tidak mengecewakan saya. Menarik sekali. Xiao Bing terkekeh nakal, apakah menurutmu misi ini agak menantang? Memang, ada rasa itu, Lin Yi tersenyum, aku suka pertarungan kecerdasan seperti ini. Saya juga menganggap orang-orang ini cukup menarik, kata Xiao Bing. Seharusnya kau bisa langsung menyadari kehadiran seseorang yang mengikutimu dengan kemampuan kontra pengawasanmu, kau tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Mereka pasti sudah tahu identitas saya, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya memasang pertahanan di hotel, itu sebabnya saya tidak menyadari mereka. Sekarang setelah kita mengetahui situasinya, haruskah kita mengambil tindakan? Jangan terburu-buru, kata Lin Yi. Saya curiga ada orang lain yang menunggu di dekat sini. Anda perlu melakukan pencarian menyeluruh, mereka mungkin ada di luar atau di suatu ruangan di hotel. Ini tugas besar, jadi cepatlah dan tangani. Mengerti, Saudara Lin? Baru saja selesai rapat, kata Liang Ruoxu, apakah kamu mengalami masalah di sana? Tidak terlalu merepotkan, sebenarnya cukup menarik, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya ingin bertanya sesuatu. Siapa yang sekarang mewakili kamar dagang Pengcheng di Provinsi Guangdong? Wang Xiaohui. Selain dia, apakah ada orang dari Yanjing yang mendukungnya? Mendengar pertanyaan Lin Yi, Liang Ruoxu terdiam beberapa detik, kau tidak berpikir untuk mencabutnya sepenuhnya, kan? Saya punya ide seperti itu, tapi kalau mereka tidak menunjukkannya, saya tidak punya kesempatan. Itu juga benar, kata Liang Ruoxu. Saat ini, hanya Cao Zhenye dan Gu Haichao yang muncul, banyak yang lain bersembunyi di balik layar. Memang akan sulit untuk menghadapi ini. Kesulitannya memang diharapkan, tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Lalu kenapa kamu mengungkit Wang Xiaohui? Berurusan dengan Cao Zhenye dan orang-orang seperti itu membosankan, jadi sekarang, meskipun aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang di belakang, aku harus mencari cara untuk menyeret mereka ke dalam kekacauan ini. Kau mengerti maksudku? Tapi kalau mereka belum menunjukkan diri, bagaimana kau bisa menyeret mereka masuk? Ceritanya panjang, kita akan cari hotel untuk membahasnya perlahan-lahan saat aku kembali. Pergilah, berhenti bicara omong kosong denganku, kata Liang Ruoxu. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, saya tutup teleponnya. Tunggu, aku belum selesai, kata Lin Yi, siapa yang menggantikan mereka di Yanjing? Sekelompok orang, kata Liang Ruoxu. Sekarang Penatua Lu sangat berpengaruh, dan dengan keluarga Liang kami, hampir mustahil bagi siapapun untuk menggoyahkan kami, jadi keluarga-keluarga lain diam-diam bekerja sama. Apakah ini mengarah pada pertarungan kelompok? Cukup banyak, kata Liang Ruoxu. Mereka yang pernah kau kalahkan sebelumnya, seperti keluarga Zhao, keluarga Lu, dan bahkan keluarga pamanmu, singkatnya, banyak orang, semuanya ingin ikut beraksi. Setelah terdiam cukup lama, Lin Yi berkata, jika kamar dagang Pengcheng dihancurkan, mereka mungkin akan menyerang tetua Lu dari sudut pandang ekonomi, kan? Cerdas, kata Liang Ruoxu. Jika kamar dagang Pengcheng jatuh, dampaknya tidak hanya seperti yang kita lihat, seluruh bursa efek Shenzhen akan terpengaruh. Meski begitu, mustahil untuk memukul tetua Lu, kan? Tentu saja,
gangguan kecil seperti itu tidak berarti apa-apa dan tidak akan mengganggu penatua Lu, kata Liang Ruoxu. Tujuan utama mereka adalah menyingkirkan Paman He. Aku sudah di Zonghai, dan jika Paman He mengambil alih Peng Cheng, mereka semua sebaiknya menyerah saja. Aku mengerti, kata Lin Yi sambil berpikir. Lanjutkan pekerjaanmu, aku akan mengurus hal lainnya, dan kita bicarakan nanti. Setelah menutup telepon dengan Liang Ruoxu, Lin Yi terdiam cukup lama. Mengingat situasi saat ini, berurusan dengan kamar dagang Peng Cheng tidaklah sulit, tetapi akibatnya lah yang membutuhkan perhatian nyata. Karena itulah alasan sebenarnya yang dapat digunakan untuk menggulingkan He Jiaxing. Dengan mengingat hal itu, Lin Yi secara terpisah menelepon Qixian Zhao dan Kaye Mitsui. Setelah berbincang-bincang lebih dari setengah jam, dia akhirnya menyelesaikan masalahnya. Setelah menyelesaikan panggilan, Lin Yi berpikir keras dan kemudian menelepon Liong Jin. Diperlukan percakapan setengah jam lagi untuk menangani wanita itu. Kemudian, Lin Yi menelepon Xiao Bing lagi. Saudara Lin, nanti saya kirimkan beberapa nama, selidiki hubungannya dengan kamar dagang Peng Cheng, dan coba cari foto mereka bersama-sama, misalnya foto grup. Juga, beritahu Sui Qiang dan Yu Xiying untuk mempercepat prosesnya. Jika mereka belum menangkap siapapun hingga pukul 8 malam ini, mereka bisa saja mengajukan pengunduran diri mereka kepada Brigade Pengawal Pusat, kata Lin Yi. Bab 2199. Pertunjukan dimulai. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengirim nama Wang Xiaohui, Qin Yinglong, Zhao He, Gu Peng, Sun Chunqiang, dan Lu Yuanlin, beserta informasi terkait, kepada Xiao Bing. Setelah semuanya beres, Lin Yi berdiri dan meregangkan badan dengan malas. Ia terlalu banyak bicara, sampai-sampai mulutnya terasa berasap. Setelah menyelesaikan tugas yang ada, Lin Yi tidak berlama-lama di kamarnya dan berbalik untuk pergi. Tepat saat dia membuka pintu, Lin Yi melihat seorang pelayan melewati pintunya. Dan orang ini adalah orang yang sama yang sering muncul dalam video tersebut. Melihat Lin Yi tiba-tiba muncul, pelayan yang menyamar itu menunjukkan sedikit kebingungan tetapi segera kembali normal. Tuan, apakah kamar Anda perlu dibersihkan? Tidak untuk saat ini. Lin Yi menjawab singkat dan kemudian dengan percaya diri berjalan masuk ke dalam lift. Setelah Lin Yi menghilang dari pandangannya, pelayan itu mengambil walkie-talkie dan berbisik. Kakma, anak itu sudah keluar. Kalian seharusnya bisa melihatnya dari luar. Baiklah, aku tahu. Waktu mengalir bagaikan sungai, dan tak lama kemudian, waktu sudah lewat pukul 10 malam. Di luar hotel, sebuah GL8 terparkir dengan seorang pria duduk di dalamnya, sesekali melirik keluar jendela seolah menunggu mangsanya. Pria di kursi penumpang itu botak, sedang merokok tanpa ekspresi. Namanya Mabo, kepala penegak hukum Zhang Jiahao. Dia telah mengawasi Lin Yi sejak pagi ini. Sesuai dugaan Lin Yi, atas saran Shao Zhenye, mereka tidak mengikutinya terus-menerus karena takut identitas mereka terbongkar. Sebaliknya, mereka telah mengatur orang-orang mereka sendiri untuk mengawasi setiap gerak-gerik Lin Yi dari setiap sudut hotel. Asal Lin Yi kembali menginap di hotel, maka mereka akan punya kesempatan untuk bertindak. Tidak perlu mengambil risiko mengikutinya kemana-mana. Tiba-tiba alis Mabo berkerut saat melihat Lin Yi turun dari taksi. Tatapan Mabo tidak pernah lepas dari Lin Yi saat ia memasuki pintu masuk utama hotel, dan baru saat itulah ia mengambil walkie-talkie. Beritahu orang-orang di atas, targetnya sudah naik. Beberapa menit kemudian, walkie-talkie Mabo berderak dengan suara lain. Kakak Ma, dia sudah kembali ke kamarnya. Tetap waspada. Malam ini adalah kesempatan terbaik untuk bertindak. Tidak boleh ada kecelakaan. Setelah berkomunikasi dengan bawahannya, Mabo bersandar dengan nyaman di kursinya. Sekarang sudah lewat pukul 10 malam, dia tidak menyangka pihak lainnya akan keluar lagi. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu yang tepat di malam hari untuk bergerak. Pada saat itu, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti di samping GL8. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berbaju kemeja putih dan celana panjang keluar. Lelaki itu kurus, wajahnya penuh bopeng, dan dia memancarkan aura yang mengesankan tanpa terlihat marah. Orang ini tidak lain adalah Zhang Jiahao, yang oleh Zhou Guangyao disebut sebagai orang paling kejam di Provinsi Guangdong. Sebagai perbandingan, bahkan Wei Yihua dari Zonghai tidak dapat menandinginya dalam hal eksploitasi. Setelah keluar, Zhang Jiahao melihat sekeliling dan kemudian membuka pintu mobil untuk masuk. Melihat Zhang Jiahao, Mabo menyesuaikan postur tubuhnya. Saudara Hao, kamu di sini. Awalnya aku tidak ingin ikut, tapi Shao Zhenye memaksaku ikut, karena takut terjadi kecelakaan. Aku bingung. Siapa si orang ini sampai Shao Zhenye begitu takut padanya? Orang yang membuat Shao Zhenye begitu berhati-hati jelas bukan orang sembarangan. Berhati-hatilah, kata Zhang Jiahao sambil menyalakan rokok. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya ada di belakang mobil.
Malam ini aku akan memanggil beberapa saudara, beberapa suntikan akan cukup untuknya. Zhang Jiahao mengangguk, katakan pada yang di dalam untuk tetap waspada, jangan sampai terpeleset. Mengerti, saudara Hao. Dering, dering, dering. Saat keduanya berbicara, telepon Zhang Jiahao berdering, itu adalah panggilan Shao Zhenye. Bos Shao, apakah Anda datang sepagi ini untuk menanyakan apakah saya sudah sampai di Pengcheng? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tidakkah aku tahu orang seperti apa kamu? Shao Zhenye berkata sambil tertawa. Aku ada di luar Ritz-Carlton. Ayo kita keluar minum dulu, lalu kita bisa kembali menikmati pertunjukannya. Kalian juga di sini. Zhang Jiahao sedikit terkejut. Takut terjadi kecelakaan, jadi kami datang untuk menonton, kata Shao Zhenye sambil terkekeh. Ada restoran lokal yang bagus di dekat sini, ayo kita coba. Aku sudah mengatur orang-orangnya untukmu. Ayo pergi, kita bicara sambil makan malam. Kemudian, Shao Zhenye mengirim alamat tersebut ke Zhang Jiahao, dan 15 menit kemudian, mereka bertemu di restoran lokal dekat Ritz-Carlton. Karena Zhang Jiahao tidak mengenal Zhou Guangyao, mereka saling memperkenalkan diri saat bertemu sebelum mulai makan. Lin Yi itu, dia pasti punya identitas dan latar belakang yang sangat istimewa, sampai-sampai kamu membuat keributan seperti itu. Memang, tapi aku tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya kepadamu. Pastikan saja dia mati tanpa kecelakaan apapun. Ini permainan besar. Setelah berhasil, bukan hanya seluruh Guangdong yang bisa kau jelajahi tanpa perlawanan, tetapi seluruh Tiongkok. Kau yakin tidak menipuku? Tanya Zhang Jiahao sambil tertawa. Coba pikirkan, kalau cuma masalah sepele, apa aku akan memanggilmu? Malam ini adalah momen kita mengukir sejarah. Zhang Jiahao bersandar di kursinya dan menyalakan sebatang rokok lagi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, sepertinya kita perlu mengirim lebih banyak orang. Selama kamu bisa menyingkirkannya, mengirim orang berapapun jumlahnya akan sepadan. Zhang Jiahao tampak acuh tak acuh dan terdiam beberapa saat. Siapa yang mendukung ini? Wang Xiaohui. Bahkan dia pun ikut terlibat. Zhang Jiahao mengungkapkan keterkejutannya, menyadari orang seperti apa Wang Xiaohui. Jika orang tersebut adalah orang yang ditunjuknya sendiri, maka masalah ini tentu bukan masalah kecil. Orang bernama Lin Yi ini pasti lebih dari apa yang terlihat. Orang-orang kita sudah mengincarnya, membunuhnya bukan masalah, ujar Zhang Jiahao, tapi kita juga perlu menyembunyikan jejak kita. Aku berencana membakar semuanya setelah kejadian itu, dan kau akan menanggung sebagian kerugiannya. Tidak masalah, kata Gu Haichao. Teruslah maju dengan percaya diri, asalkan kamu tidak membakar Ritz-Carlton. Saya akan menangani akibatnya. Setelah membicarakan bisnis, kelompok itu mulai makan dan minum dengan mewah. Gadis-gadis di dekatnya pun tak berhemat, dengan santai menggoda para bos. Dering, dering, dering. Saudara Hao, saya rasa waktunya sudah tepat. Kita bisa bertindak sekarang. Setelah mengakui, Zhang Jiahao menutup telepon dan berdiri. Tuan-tuan, sudah waktunya pertunjukan dimulai, mari kita datang dan menonton. Haha, ayo pergi, kata Shao Zhenye. Hari ini, aku akan melihat apakah anak ini benar-benar sekuat besi. Bab 2200. Adegan meledak. Di luar hotel, sebuah sedan angkot hitam terparkir. Di sudut tempat parkir, itu sangat tidak mencolok. Lin Yi duduk di kursi belakang, mengamati situasi di luar jendela, sementara Xiao Bing duduk di kursi pengemudi, komputernya di sampingnya menampilkan rekaman pengawasan lantai 5. Kakak Lin, kamu hebat sekali. Lantai 5 itu tinggi sekali, tapi kamu berhasil turun lewat jendela. Hotel jelek ini, aku hampir jatuh. Aku sudah belajar dari kesalahanku, tidak akan tinggal di sini lagi, hehe, canda Xiao Bing. Tapi apakah mereka benar-benar akan bergerak hari ini? Aku tidak yakin, hanya mempersiapkan terlebih dahulu, Lin Yi menghela nafas. Mereka jelas tahu siapa saya dan apa itu Brigade Garda Pusat. Untuk menghentikan saya, mereka mungkin menggunakan metode yang tidak konvensional. Kita harus berjaga-jaga. Itu masuk akal, kata Xiao Bing. Jika mereka benar-benar ingin memantau setiap gerakan Anda, tidak masuk akal untuk hanya menempatkan seseorang di hotel. Disitulah letak kecurigaannya, Lin Yi berbicara dengan serius. Jika mereka benar-benar ingin memantau saya dan bereaksi sesuai aturan, pendekatan ini jelas tidak pantas. Jadi, saya menyelinap keluar untuk memeriksa situasi. Saudara Lin, tahukah kamu apa yang paling aku kagumi darimu? Cemburu dengan 180 kali semalam milikku. Bung, Lin bro, aku curiga kau yang mengemudi, dan aku sudah menangkap buktinya sekarang, Xiao Bing tertawa. Yang paling aku kagumi darimu adalah wawasanmu, seolah-olah kamu terlahir dengan kemampuan untuk merasakan bahaya. Sebagian besar karena aku takut mati, jadi aku banyak berpikir.
Berhati-hati selalu benar. Mendesis. Xiaobing menggigil, dulu saat aku menjalankan misi, kalau bukan karenamu, rumput di atas makamku mungkin sudah setinggi lebih dari 2 meter sekarang. Kita adalah sebuah tim, bukan hanya karena aku saja. Saya dengar dari Suster Ning bahwa Anda meninggalkan Brigade Garda Pusat. Benarkah? Jangan menakut-nakuti kami. Aku pergi, tapi tidak sepenuhnya. Aku masih mengerjakan beberapa tugas kecil. Kamu juga perlu berkembang. Selalu dibimbing olehku bisa membuatmu bergantung. Lin Yi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang topik ini. Untuk menghindari membebani pikiran mereka. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memeriksa situasi di luar? Tanya Lin Yi. GL8 itu mobil mereka, kan? Jangan khawatir, masalah sekecil ini, pasti bukan kesalahan, kata Xiaobing dengan percaya diri. Sore ini, saya di dalam mobil sepanjang waktu. Saya melihat orang-orang berjaga di depan pintu Anda. Beberapa dari mereka pergi ke mobil itu. Asalkan tidak ada masalah. Xiaobing mendecakkan bibirnya, Kakak Lin, bukankah ini bermain api? Tempat ini benar-benar kacau, kalau kita tidak membuat keributan sedikit saja, pasti membosankan. Lin Yi bersandar di kursinya. Lagi pula, sekarang Brigade Garda Pusat sudah terlibat, kita jelas perlu memberikan sesuatu yang istimewa, kalau tidak kita akan jadi bahan tertawaan. Cek, aku suka sekali ikut misi denganmu. Seru banget. Lin Yi menguap, baiklah, aku mau tidur sebentar. Jaga dirimu, kalau kau lelah, bangunkan aku. Kita bergantian. Berhenti, jangan tidur dulu, kata Xiaobing bersemangat, ada sesuatu yang terjadi. Mereka sedang bergerak. Kamu menebaknya dengan benar, Xiaobing menunjuk ke layar komputer. Lihat orang-orang ini, semua berkumpul di depan pintumu, juga di lift dan tangga. Sepertinya mereka benar-benar berambisi. Dan yang paling penting, sepertinya mereka semua membawa senjata. Membawa senjata itu benar, kata Lin Yi. Jika mereka berurusan denganku dan masih membawa pisau dan tongkat, maka Cao Zhenye dan kelompoknya adalah orang bodoh. 20 menit sebelumnya, Cao Zhenye dan keempat pria itu telah kembali ke pintu masuk hotel. Mereka kemudian menaiki Alfa Cao Zhenye. Zhang Jiahao, memegang ponselnya, berkata kepada Mabo. Silakan, jaga orang-orang di lift dan tangga di lantai 5, serang saat terlihat, jangan ragu-ragu. Jangan khawatir, Saudara Hao, hal sekecil ini tidak akan menjadi masalah. Pengceng pada dini hari tidak terlalu ramai meskipun masih banyak orang yang beraktivitas, dan jalanan hanya sedikit pejalan kaki. Sebagian besar kamar hotel gelap karena para tamu telah tidur, hanya beberapa yang masih terjaga. Kota yang ramai ini telah memasuki saat paling tenang hari itu. Namun bagi Cao Zhenye dan kelompoknya, itu adalah saat yang paling mendebarkan. Begitu Lin Yi meninggal, mereka akan memenangkan separuh pertempuran. Menurutmu apa yang akan dilakukan Liang Xianghe ketika dia melihat api? Tatapan Cao Zhenye tertuju pada lantai 5 hotel, menunggu kebakaran yang diantisipasi akan terjadi. Mungkin akan sangat marah sampai muntah darah, Bu Haichao tertawa. Kami hanya memberikan pelajaran kepada mereka yang khawatir, menunjukkan kepada mereka apa sebenarnya kamar dagang pengceng. Zhou Guangyao yang duduk di dekatnya tertawa, kalau begitu biarkan api ini menyala lebih terang, biarkan semua orang melihatnya. Sayang sekali, kalau kita bisa melumpuhkannya dan membawanya ke hadapan kita, pasti akan lebih menarik. Puaslah. Kau tahu statusnya lebih baik daripada siapapun. Bisa membunuhnya saja sudah merupakan keberuntungan, menangkapnya tidak akan mudah, kata Cao Zhenye. Benar sekali, kita tunggu saja dan saksikan acaranya. Sambil ngobrol santai, seluruh pandangan mereka tertuju ke lantai 5, menanti munculnya kobaran api terang. Tetapi setelah beberapa menit yang panjang, lantai 5 tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudara Hao, ada apa? Sudah lama sekali, kenapa tidak ada tanda-tanda apapun? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.